aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan setelah dan melakukan sesuatu, dan yang paling penting, tetap semangat ya belajarnya. Nah, dari kalian yang nonton video ini, siapa yang tahun ini gak mudik? Angkat tangan. Gak apa-apa ya tahun ini gak mudik, semoga tahun depan bisa mudik ya. Nah, ngomongin soal mudik, biasanya kan mudik itu identik dengan jalanan macet, terus antri tiket, dan yang lain-lain. Nah, kalian tau gak sih kalau jalan raya, jalan tol, terminal, terus stasiun, atau fasilitas umum lain itu dibangun sama pemerintah loh. Nah, tapi pemerintah itu dapat uang dari mana sih? Yap, pemerintah itu dapat uang dari pajak yang kalian bayar loh. Jadi, masyarakat itu membayar pajak kepada pemerintah yang disebut dengan pendapatan oleh pemerintah. Nah, pendapatan pemerintah ini dikelola lagi oleh pemerintah, kemudian akan dikeluarkan untuk membangun infrastruktur negara. Nah, hal itu tadi merupakan suatu kebijakan dari pemerintah, yaitu kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang tujuan utamanya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi itu agar tetap sehat dan pada tingkat yang wajar. Nah, selain dari tujuan utamanya itu tadi, kebijakan fiskal juga memiliki 5 tujuan lain. Yang pertama, untuk mencegah pengangguran. Kemudian yang kedua, untuk stabilitas harga. Yang ketiga, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, untuk mendorong lajunya investasi. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu tadi, pemerintah ini membutuhkan instrumen dalam kebijakan fiskal. Nah, ada 2 instrumen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Instrumen yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan pada saat perekonomian itu sedang lambat, yang ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat dan pengangguran yang tinggi. Nah, cara yang dilakukan dalam kebijakan fiskal ekspansif ini yaitu dengan menaikkan pengeluaran negara atau menurunkan tingkat pajak. Dengan menaikkan pengeluaran negara, maka pemerintah akan membangun infrastruktur yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran itu akan menurun. Kemudian dengan menurunkan tingkat pajak, maka diharapkan masyarakat itu dapat membelanjakan uangnya sehingga daya beli masyarakat itu akan meningkat. Instrumen yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal kontraktif ini dilakukan pada saat perekonomian itu sedang cepat, yang ditandai dengan tingginya daya beli masyarakat dan tingginya juga tingkat inflasi. Nah, 2 instrumen dari kebijakan fiskal itu kalau diibaratkan itu sebagai pedal gas dan rem pada suatu mobil. Jika mobil itu berjalan terlalu lambat, maka harus digas. Jadi, jika perekonomian itu sedang lambat, maka harus menggunakan kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kalau mobil itu sedang cepat, maka harus direm, yaitu pada saat perekonomian itu sedang cepat, maka harus direm dengan kebijakan fiskal kontraktif. Karena tujuan utama dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah untuk menjaga perekonomian suatu negara itu pada tingkat yang wajar, tidak boleh terlalu lambat atau terlalu cepat. Karena jika terlalu lambat, maka akan meningkatkan resesi dan pengangguran yang tinggi. Kalau terlalu cepat, maka akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan daya hidup itu akan juga semakin tinggi. Jadi, kebijakan fiskal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau tanya, boleh loh tanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat.